Selamat siang Ibu, Ibu Pendeta, Selamat perkenalkan. siang. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mewawancarai Ibu sebagai narasumber proyek UAS kami, yaitu wawancara pada mata kuliah wawasan dunia Kristen yang ketiga. Perkenalkan Bu, ini nama kelompok kami. Ya, Next aja. Dengan Kristus yang kedua kali ini memang merupakan penggenapan janji Allah kepada manusia setelah Kristus mati dan naik ke sorga. Dan memang kedatangan Kristus yang kedua kali ini sedikit berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Yang kedua kali ini bukan untuk membawa damai, melainkan untuk menghakimi dan mengangkat orang-orang percaya. Jadi setiap orang itu, orang percaya dituntut untuk berjaga-jaga, hidup berjaga-jaga dan terus menantikan kedatangan itu dengan iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janji kedatangannya. Kedatangan Kristus kedua kali yang biasa disebut parusia ini itu hal yang dinantikan oleh semua orang. Adik-adik bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu menceritakan tentang situasi sebelum akhir zaman. Jadi keadaan di mana manusia lebih mencintai dirinya sendiri, manusia menjadi sombong, menjadi pemfitnah, berontak, ada anak-anak yang berontak kepada orang tua, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau hidup berdamai. Itu situasi di mana eh, banyak manusia ada dalam perilaku seperti itu. Diharapkan untuk setiap manusia harus menyiapkan diri, berjaga-jaga supaya saat kedatangan Kristus kedua kali itu semuanya terdapat siap. Artinya kesiapan imannya yang terwujud dalam sikap dan perbuatannya yang baik, yang takut Tuhan. Jadi itu realitasnya ada manusia yang mengabaikan kehendak Tuhan, ada yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi karena itu di masa antara ini kita dituntut untuk siap saja, siap diri, siap hati, dan seluruh kehidupan supaya kalaupun waktunya Tuhan Kristus itu datang kembali, maka semuanya kedapatan siap. Siap secara iman karena melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ini gambaran tentang masa yang disebut masa sengsara sesuai pertanyaan ini. Jadi semua kita memang harus memaknai dulu dan memahami dulu masa sengsara yang dimaksudkan dalam teks ini sesungguhnya bukan saja secara fisik. Artinya kalau disiksa dan dibunuh itu bukan saja secara fisik sebenarnya, tetapi juga secara psikis dan uh, spiritual. Jadi, tapi kita harus juga memahami disiksa dan dibunuh ini secara psikis, secara imania bahwa realitas kekristenan kita ini juga um, menunjukkan bahwa kita mengalami orang Kristen banyak mengalami penindasan, mengalami diskriminasi, mengalami tekanan, ancaman, dan ini dibunuh, disiksa secara psikis, bukan secara fisik. Jadi memang sebenarnya kita ada masa-masa tribulasi ini, masa-masa ujian, masa-masa penyucian, pemilihan bahwa mana yang terbaik sebenarnya. Karena kan dibilang kalau Kristus datang kedua berarti penghakiman. Karena itu orang yang taat, setia menghadapi tantangan-tantangan itulah orang-orang yang dipilih. Jadi, ya, itu konsekuensi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus ya harus menjalani yang dibilang masa-masa sengsara ini sebagai pilihan kalau kita tenang, sabar menjalani proses yang menderita ini sebagai konsekuensi kita mengikut Kristus, maka kita akan berjumpa dengan Kristus di kedatangannya yang kedua.
masa antara atau masa penantian yang sering dikatakan masa penantian. Sekarang kan kita sedang memasuki masa penantian menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Melihat bahwa keadaan seorang manusia sekarang ini sedang dalam masa mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Ada banyak juga dalam firman Tuhan berbicara bagaimana cara hidup orang di akhir zaman. Di saat ini ada banyak orang mengabaikan juga tentang datangnya Tuhan kedua kali. Ya, ada banyak yang menggunakan waktunya tidak dengan baik, memuaskan kehidupan duniawi, ya, bisa menjadi lebih baik, ada juga menjadi lebih buruk, ya, di masa-masa seperti ini. Karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa kehidupan orang di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus kedua kali, ada orang yang menganggap itu sesuatu hal yang harus diperhatikan, sesuatu hal yang perlu dikejar, karena kedatangan Yesus kedua kali itu bukan lagi penebusan, tetapi penghakiman. Tetapi bagi orang yang tidak percaya Kristus atau tidak percaya tentang adanya penghakiman, maka dia menggunakan hidupnya dengan memuaskan keinginan kedagingannya di dunia ini. Bagi orang percaya yang mengenal Kristus, bahwa masa sekarang ini masa kita mempersiapkan, karena tidak ada lagi penebusan, yang ada adalah penghakiman, di mana kita mempertanggungjawabkan setiap hal yang kita lakukan di masa sekarang ini. Masa tribulasi gereja, masa penyiksaan, masa-masa di mana adanya banyak hal yang dialami oleh orang. Masa-masa bukan lagi kita mencari Tuhan, ya, tetapi masa kita mempertahankan keimanan kita, kehidupan kita. Jadi masa seperti inilah kita mempersiapkan diri, memurnikan keimanan. Itu tidak bisa kita hindari. Masa penderitaan tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, ya berbahagialah orang yang meninggal di saat ini, karena dia tidak mengalami hal yang mengerikan itu ke depan. Kalau kita baca di sini ada banyak penderitaan yang tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan hingga saat ini. Dan itu pastinya penderitaan yang sangat menyakitkan. Dia mengajar kita di dalam Nats Matius ini, pasal 24 ini, untuk berdoa supaya kita bisa kuat, bahkan kita bisa melewati masa-masa seperti itu.